Hai, halo, apa kabar semua sahabat Super Logika dimanapun Anda berada saat ini? Berjumpa kembali bersama saya, Singa Bali, filosof konyol, ya. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih? Ya, jadi ini ada yang nanya ya, ada yang nanya kebetulan masih mengenai aji-ajian ini, aji-ajian. Di sini nanya nggak aji-ajian, dia tanya guna-guna ya. Tapi saya lebih luas lagi cakupannya itu tentang aji-ajian. Pertanyaan itu bagaimana caranya kita mengetahui kalau usaha atau aji-ajian kita itu sudah kena ke orang yang sedang kita tuju, ya kurang lebih seperti itu pertanyaannya ya. Jadi yang ditanyakan adalah kesuksesannya, kesuksesan dari ajian kita itu gimana kita merasakan itu sudah kena atau belum ya. Oke, kita bongkar di sini ya. Kita bongkar aja, gampang kok ya. Gini sebenarnya. Yang pertama harus saya ingatkan dulu ya. Ini buat kalian supaya nggak terlalu ekspektasinya nggak terlalu gede ya, nggak terlalu besar, terlalu tinggi dan lain sebagainya ya. Seperti orang belajar hipnotis ya, kalau yang sudah pernah belajar hipnotis itu mereka akan tahu ya bahwa hanya 10% saja dari suatu komunitas itu yang mudah untuk dihipnotis ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi dalam hipnotis juga kalau saya dulu memberikan pembelajaran tentang hipnotis ya tergantung ya, nggak cuma 10% ya, tergantung itu di komunitas mana dulu gitu ya. Jadi kalau di tempat kelompok masyarakat yang memang sudah sangat sugestif yang memiliki sugestibilitas yang tinggi, mungkin bukan 10% ya, mungkin 100% itu mudah untuk dihipnotis gitu. Jadi tergantung dari budayanya juga ya, budaya mereka, keseharian mereka seperti apa begitu. Itu dulu saya ingatkan seperti itu. Di dalam suasana dunia yang semakin modern ya, semakin modern, untuk aji-ajian ini saya perkirakan, saya nggak pernah meliti ya, tapi saya perkirakan itu kemampuan aji-ajian itu untuk bisa mengenai si korban itu paling hanya sekitar 5-15% saja ya. Rasanya nggak lebih dari itu ya. Kalaupun ada di tempat yang mudah untuk di apa namanya kita serang dengan aji-ajian itu dan mereka banyak yang kena, itu mungkin karena memang sudah culture mereka seperti itu ya. Jadi ada budaya di sana yang membuat mereka memiliki sugestibilitas tinggi terhadap aji-ajian itu. Nah, itu dulu yang pertama ya, yang harus diingat. Jadi walaupun Anda hebat, sehebat apapun merapal, sehebat apapun melakukan pengumpulan energi, bermeditasi dan olah nafas ya, tetapi kalau ternyata orang tersebut sugestibilitasnya masih sangat rendah ya, itu kalian kemungkinan bisa saja tidak mengena ya, aji-ajian kalian itu tidak mengena begitu. Lalu apakah orang-orang seperti itu memang benar-benar kebal beli? Ya kalau menurut saya ini ya, kembali karena ini pengalaman saya pribadi, tidak ada manusia yang kebal ya, tidak ada manusia yang kebal dari aji-ajian itu ya. Sekarang tergantung kapan kita bisa mengetahui kondisi terlemah dari orang itu dulu ya. Jadi agar ini banyak nih, beli saya sudah melakukan nih 21 hari, 11 hari, ada 41 hari atau 40 hari ya, dan ada yang gila-gilaan ya sampai setahun ya, itu kok nggak kena-kena ya beli gitu. Nah mungkin momentum kalian yang nggak pas ya. Jadi itu seperti membidik pakai senapan ya. Ketika sasaran kita bergoyang-goyang seperti ini ya, jadi saya anggap orang yang sugestibilitasnya rendah itu seperti burung yang ada di dahan pohon, dia bergoyang-goyang. Ketika kita menembak, momentumnya tidak tepat, walaupun kita sudah membidik dengan tepat ya, tetapi ada goyangan seperti dia akan lewat ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kalian harus mungkin lebih rajin lagi mengetahui hari lahir, tanggal lahirnya, itu juga rahasianya ya, untuk aji-ajian kita itu bisa mengena dengan tepat dan dengan baik pada sasaran ya.
Sorry, ini saya membuat yang seperti ini bukan untuk dilakukan hal buruk ya, untuk dipergunakan untuk hal buruk ya, tapi lebih kepada keyakinan, menambah keyakinan kalian agar tidak lagi menyepelekan ilmu-ilmu yang seperti ini. Itu aja sih sebenarnya. Ayo kita lestarikan sama-sama. Ya, masalah nanti kalian perang santet, perang guna-guna atau perang apa, terserah kalian lah ya. Itu nanti tergantung dari jam terbang kalian ya. Gitu. Jadi baik, sekarang kita mulai masuk ke bagaimana caranya kita mengetahui upaya aji-ajian kita itu mengena dengan baik pada sasaran. Ya, pertanyaan saya dulu belajar sama siapa, woi? Emangnya diajarin? Si ada amat sih kalian? Bayar berapa dulu? Ya? Ayo sini bayar sama saya. Enggak ya, gratis, semuanya gratis di sini, oke? Oke, gini. Kalau dalam pembelajaran secara tradisional itu ada banyak caranya ya. Jadi ini yang kuno ya, tradisional kuno. Nanti ada tradisional modern. Ya. Dalam pembelajaran tradisional kuno ya, itu ada satu cara untuk mengetahui ajian kita itu sudah mengena pada seorang itu, yaitu dengan cara membayangkan sasaran kita dulu. Sasaran kita ada di depan kita, kemudian misalnya dengan aji guna-guna kita atau aji santet atau aji kita bayangkan dia ada di depan kita. Si orang tersebut ada di depan kita, entah duduk, entah berdiri, entah tidur, terserah kalian ya. Kalau saya lebih senang menggunakan dia itu sedang duduk di depan saya ya, dan saya posisinya berdiri agak tinggi, agak lebih tinggi dari sasaran yang mau saya tuju ya. Itu pun ada rahasianya, nanti kita bahas di lain waktu ya. Jadi ketika itu saya menggunakan intuisi saya ya, sudah saya serang, terserah kalian. Dan kalian nanyanya aji-ajian itu berarti kalian sudah tahu aji-ajiannya kan gitu. Jadi hanya untuk mengetahui itu sudah kena atau belum saja ya. Jadi kalau saya biasanya saya bayangkan dia di bawah, kemudian saya bayangkan yang tadi dia menatap ke arah saya, lama-lama dia menunduk. Ya, dia menundukkan kepala seperti ini, kemudian badan dia mengecil, ya. Kemudian bisa kita pukul dengan telapak tangan ya ke arah tanah seperti itu, atau paha kita yang kita pukul seolah memukul dia, ya, sehingga dia menjadi hancur. Ya, kalau saya seperti itu, salah satu cara saya ya. Gitu. Jadi itu cara paling mudah. Jadi kita bayangkan dia sudah hancur, kita pukul, ya berulang-ulang lah. Ya, kalau sekali rasanya belum, kesabotase lagi dengan pikiran lain, kayaknya belum nih, atau bagaimana ya, intinya lakukan itu berulang-ulang dan pastikan yang di hadapan kamu itu sudah hancur, entah dia menjadi rata dengan tanah, hancur lebur atau apa terserah kalian, atau jadi abu kek atau gimana, tiba-tiba lumpuh kayak terserah kalian ya. Oke, seperti itu ya. Itu cara tradisional kuno ya. Ritualnya saya rasa kalian sudah semua tahu ya. Karena pertanyaannya kalian menanyakan ajian itu mengena dengan baik atau tidak. Berarti kalian sudah tahu ajian itu bagaimana itu. Oke, itu cara tradisionalnya. Cara modernnya ya, itu kita sebenarnya apa yang saya lakukan tadi, kalau dalam kajian ilmu-ilmu modern ya, sebenarnya itu saya sudah membuat anchor. Jadi kita harus membuat anchor. Terserah kalian mau gimana anchornya. Ya. Jadi kalau dalam kajian modern itu cukup di anchor saja. Ya. Jadi kalau ketika saya nyantet orang misalnya gitu, saya nyantet orang, ya saya tinggal bayangkan aja sesuatu dalam diri dia, ya. Kemudian saya bejek nih begini, saya remes ya. Kalau nggak tahu bejek diremes, kemudian pecah. Nah, pecah itu adalah anchor yang kita pakai, bukan bejeknya yang kita pakai, tapi pecahnya itu. Ketika pecah itu seperti apa hancur, nah itu yang kita ingat-ingat selalu. Ya, kita ingat-ingat selalu. Seperti saya melakukan dia ketika dia menunduk, kemudian mengecil, dan saya pukul. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian mau buat yang lain ya nggak masalah, bebas. Karena spiritual itu ilmu yang bebas, super bebas malah ya. Jadi geraknya bebas semua. Ya, tergantung daya cipta karsanya dari masing-masing orang berdasarkan dari pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu. Ya, jadi seperti itu. Simpel kan?
ya. Jadi hanya cukup dengan membuat anchor. Anchor inilah yang kita tanamkan dalam bawah sadar kita dengan baik melalui teknik meditasi, ya. Bahwa setiap kali saya melakukan ilmu A, ya, saya akan membayangkan korban saya seperti ini, atau target saya seperti ini. Dan itu adalah tanda vibrasi. Itu terekam dengan sangat baik di dalam pikiran saya, batin saya sebagai ilmu yang tiada tanding, tiada banding. Ya, atau gampangnya singa lawan gitu ya. Mudah kan? Gampang kan? Kalian bisa coba ya di rumah kalian atau dimanapun mau mencoba silakan ya. Tetapi yang perlu saya ingatkan ya, gunakan ini hanya untuk kebaikan, karena yang kalian harus ingat adalah ada karma yang berjalan. Ya, ada karma yang berjalan. Jangan hanya mengikuti atau menuruti emosi sesaat, kemarahan batin, kemarahan pikiran, ya, kemarahan fisik. Itu semua adalah budak setan, ya. Itu setan-setan yang mengganggu kita. Oke ya, jadi segitu aja untuk bahasan kali ini. Nanti kita bahas hal-hal lain. Silakan kalian komen ya, karena komen-komen kalian itu siapa tahu nanti saya bahas dalam video-video saya selanjutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, ya, dan komen. Oke, tetap berpikir rasional, gunakan logika dengan baik. Salam super, salam logika, salam super logika.